Selamat datang dengan Alpan berkunjung. Alhamdulillah, saya sekarang ketemu dengan Pepep, drummer Kidal. Sehat, A? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah. alhamdulillah. Eta, janggot, mau Ah, manjangan, ah, meter ke. kayak dipotong deh. Aman, A? Sehat? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah, syukurillah. Kumaha ayeuna kahirupan? Hah? Alhamdulillah dinikmati Nikmati, ya hidupnya, heeh, dibahagiai. dibahagiain. Ya. Alhamdulillah. Gendut, Oh gitu? heeh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang penting sehat. Jadi apapun yang terjadi tidak lupa dengan bersyukur alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Abdan syakuro ya. Ah, Kumak, eh, kumak. kamari babaturan saya ini kan kan itu angkat ke Umroh. Malaysia. Oh Malaysia. Kata si Indra, Oh lain. Payuk ini dengan ST12-nya. masih atuh gagabah. Itu kan maksudnya Masih. teh Alhamdulillah. orang-orang kan di sekitarnya S12 kamar S12. Padahal ternyata loba manggung. Manggung. Karena kan sekarang nggak ada media TV ya. Oh iya. Kalau dulu kan banyak media TV, banyak event di TV, Betul. jadi otomatis kelihatan sama orang. Betul. Sekarang kan media medsos. Betul. Sebenarnya orang-orang yang nge-follow official ST12 Band official sih pasti tahu. Betul. Pasti tahu. Oh jadi ternyata off-air itu banyak juga ya? Banyak, alhamdulillah. Soalnya kan ada hal yang kurang kesorot kan ya. Ya. Ternyata emang banyak. Tapi kemarin duet yang Charlie, apa Charlie balikan deh ke 12? Kolaborasi. Oh kolaborasi. Kolaborasi. Ada Charlie, ada Firman, ada Azama. Azama tuh penyanyi top di Malaysia, mungkin judikannya Malaysia lah mungkin ya. Jadi dia memang banyak juga main film, banyak apa. Jadi kebetulan ST12 kolaborasi label kita dengan label sana, berkolaborasi untuk featuring bawain lagu-lagu ST12. Karena mungkin di Malaysia itu kan identik dengan Melayu ya. Yes. Terus sentuhan ST12 dari dulu sampai sekarang tidak hilang ya maksudnya di Malaysia. Bahkan si Gana fansnya lo pakai Malaysia, berarti pada Indonesia. Banyak Indonesia tetap. Oh, banyak Indonesia. Malaysia tuh cuma 35 juta jiwa penduduknya. Jadi sama dengan satu Jawa Barat. Sama dengan Jawa Barat. Jawa aja. Barat. Jawa Barat kan sekitar segituan kan. Oh iya. Bawain lagu apa? Semua Banyak. lagu-lagu ST12 yang hit dari awal sampai terakhir. Dari awal sampai Ya. terakhir. Sekitar 20 laguan kurang lebih. Ada rencana bikin album, single? Insya Allah nanti insya Allah habis Lebaran, insya Allah mudah-mudahan kita bikin single lagi dengan kolaborasi dengan penyanyi Tit. Dirahasiakeun wae mah euy. Lain. Biasa. Saya teh heran. Terutama ke ST12, terutama sama iyalah owner, maksudnya ownernya mana? Player aja lah. Player. Itu maksudnya kan orang yang membuat pencetus sebetulnya. Nah, band teh vokalis. Ya itu, jadi memang konsep yang ST12 buat dari 2012 adalah kita merubah bahwa ST12 there is not a band tapi brand. So kita kedepanin bahwa ST12 kita jadikan, kita merubah paradigma berpikir orang juga dan termasuk manajemen sendiri, kita jadikan ST12 sebuah brand. Jadi siapapun penyanyinya bahwa ya itulah ST12. Yang penting ST12 tetap bisa berkarya, tetap bisa mengembangkan sayapnya juga, bisa tetap berkolaborasi, bahkan sekarang bisa banyak berkolaborasi dengan beberapa musisi. Bahkan beberapa bulan kemarin atau tahun kemarin saya lihat Mang Pepep bikin project band baru ya, yang vokalis perempuan. Ya, ada namanya band Sisi Lain. Sisi Lain. Nah, itu asuknya jadi vokalis ST12. Iya, pengennya sih begitu, tapi dari beberapa teman-teman produser dan sutradara eksekutif produser di TV bilang Kang, ST12 jangan dirusak, ST12 mah legend, sudah sebagai trendsetter. Jadi kebetulan kan namanya musisi kan punya sisi lain ya, punya jiwa nakalnya, artinya punya satu ide kreatif untuk mengembangkan musik yang berbeda lagi tanpa harus mengganggu dari si band utamanya ini sendiri. Jadi kita bikin musik yang genrenya jauh berbeda, colornya jauh berbeda. Makanya aku buat band, nama bandnya Sisi Lain. Sebenarnya sisi lain dari bentuk kreativitas aku aja. Ini vokalis nate seksi deh. Ya. Dan Tania, saat Tania. gue pilih nate.
manggih vokalis perempuan ya. Terus Charlie oke menang manggih gitu nah. Manggih. Bener ya teh Charlie Bener. menang manggih Mang Pepep. Menang manggih, bukan menang manggih sih. Kalau menang manggih kesannya mulungnya, memenangi sana Oh, mulung gitu. Enggak, jadi memang melalui proses ya waktu itu, proses. proses. Dulu waktu sebelum ST12 aku kenal Charlie, Hmm. aku punya band dengan Jam-Jam waktu itu. Hmm. Ada Randi juga pemain gitar. Sempat aku ngedisi Ivan waktu itu untuk nyari vokalis, tapi Ivan datang waktu itu sama Charlie. Ipan mana ya? Ya, ada Ivan teman Oh, penyanyi, kira Ipan Seventeen. bukan Bukan. penyanyi orang Raja Wali. Wali. Nah, sampai akhirnya Charlie ikut nyoba juga untuk membawakan lagu yang kita bawain waktu itu. Dan Sebetulnya akhirnya bukan Charlie targetnya itu sebetulnya. bukan, sebenarnya aku belum kenal Charlie pada saat itu. Oh. Kenalnya Ivan. Nah, dari situlah pertama kali aku ketemu Charlie. Ternyata Ivan ini temannya Charlie. Waktu Ivan ini kita audisi, Ngilu mun urang ngilu. Urang rek rek audisi rek rekaman ngilu anter. Ya Gitu, gitu. itulah takdirnya, kita nggak pernah tahu ya. Hmm. Makanya di situ ketemu. Makanya kita sempat bikin single-single judulnya ada Andin, ada macam-macam lah waktu itu. Itu udah Charlie yang nyanyiin, tapi belum ST12. Sehingga aku buat ST12 ya nggak lama dari itu ya aku combine dengan Charlie lagi. Jadi Charlie teh gede miliknya kenal jeung Mang Pepep. Alhamdulillah. Soalnya mungkin alurnya seperti itu kenal jeung Mang Pepep beren wah setenan sekarang berennya. Ya, Enggak juga lah, maksudnya semua enggak juga kan bicara fakta. Iya. Takdir aja takdir. Ari Semua dua ada rezekinya masing-masing. ya maksudnya ya semoga aja lah nanti jadi manfaat berennya. Amin, insyaallah. Nah, eta ka bab musik ya. Ampura Mang Pepep. Ya. Kita mah bahasana Sunda Indonesia. Siap. Ya. Mangga. Da Alpan berkunjung mah sigana nu ngadanguna Kabupaten Bandung Unggul atau Jawa Barat meureun. Iya, tenan. Nah, terus saya dengar punya studio, punya label. Saya kira di personil sekarang jadi bisnis musik. Emang kah arti musik teh? Sangat. Hah? Sangat. Bisnisnya besar itu deh. Besar. Besar. Sebenarnya bukan hanya di musik, apapun pekerjaan orang asal dia mau konsisten itu bisa menghasilkan. Mau jualan bakso kalau konsisten bisa jadi besar. Soalnya saya apal alur keuangan musik. Maksudnya kalau misalkan gini, kalau alur ini mah paham. Misalkan saya bikin event nih, ngundang SC12, bayar, beres, tahu alurnya. Oke. Tapi kan alur yang lain bisnis musiknya kayak gimana? Saya terpaham sebetulnya. Iya, sebenarnya. Duitnya di mana? Iya, sebenarnya kita mau bicara dari sisi mana dulu? Kalau bicara tentang event organizer yang tadi dibicarain ya sudah kebentuk kan. Bagaimana mengorganize sebuah event ya kan, dengan ada sponsor, ada keuntungan dari tiket, bla 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 dan yang lain. Kalau kita masuk dalam industri Digital, musik, industri musik Indonesia kita sebut, di situ yang dimana sekarang jualannya udah masuk versinya digitalize. Otomatis itu ada satu rumah-rumah atau ada satu koridor tertentu. Nah kayak dulu kan jualannya fisik kaset CD ya kan. Sekarang nggak berupa digital. Makanya sekarang udah beberapa aturan-aturan dalam undang-undang tentang hak cipta dan undang-undang tentang industri musik. Sekarang udah banyak terpecah dibagi-bagi dalam bentuk badan usaha. Ya, di industri itu dibagi ada 4 kategori ya. Di industri musik Indonesia yang pertama ada publishing, juga itu menjaga hak kekayaan intelektual seorang pencipta lagu. Itu ada royalti tersendiri dan ada badan usahanya sendiri yang untuk mengkolek itu ya secara digital. Yang kedua adalah agregator. Agregator adalah kita sebut bisa nama lainnya dari distribution sebenarnya. Mendistribusikan lagu-lagu teman-teman karyanya ke semua all digital platform di seluruh dunia. Ada Juke dan lain-lain lah, Spotify dan yang lain-lain. Yang ketiga adalah major label. Sebenarnya nggak jauh berbeda sih major label ini. Cuma bedanya mungkin major label ini mereka bisa menciptakan sebuah produk, bisa memaintain, bisa kontrak eksklusif dan yang lain-lain. Kalau agregator tadi just distribution. Nah yang keempat adalah LMKN, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, dan yang ini sekarang yang kita lagi banyak isu yang berkembang yang banyak diperdebatkan tentang LMK. Nah makanya kemarin alhamdulillah aku kemarin dipanggil sama Kemenkumham untuk menjadi narasumber untuk bicara talk about royalty pencipta lagu.
Jadi berdasarkan undang-undang, karena memang Kemenkumham itu tugasnya memang menciptakan regulator, regulasi secara undang-undang. Nanti ada tim pelaksananya LMK, tim pelaksanaannya secara di lapangan. Karena LMK ini juga partnership dari LMKN sebenarnya. Hanya ada WAMI, KCI dan yang lain-lain. Nah ini yang mesti kita bahas dan kita harus memberikan satu knowledge ke semua musisi dan semua penikmat musik khususnya agar mengerti tentang undang-undang ini dan bagaimana juga tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya agar bisa berjalan dengan baik tanpa ada prejudice, tanpa ada apa. Bahwa sebenarnya undang-undang ini juga sudah terbentuk udah bagus sih. Ya. Undang-undang perubahan yang sekarang dilakukan Kemenkumham juga sebenarnya nggak terlalu banyak signifikan berubah. Ya, cuman ya tinggal bagaimana kita mengembalikan cara tafsirnya dari sebuah undang-undang itu aja. Nah, dengan keilmuan bisnis musik yang tahu dari Bang Pepet, kasih kontribusi dong ke Jawa Barat dong, para pemuda-pemuda SMA, SMP, Ya. mahasiswa, kalau bahwa musik itu bisa menjadi industri dan bisnis dan banyak-banyak potensi bikin suara Pasundan. Yes. Mau bantu nggak nih untuk Jawa Insya Allah, Barat? siap. Benar ya? Ready 100%. Hah? Ready Benar ya? 100%. Benar. Salaman. Salaman. Mal mundur. Mual. Ya, jadi kita bikin apa sesuatu Wadah ya. Wadah ya buat para penikmat musik, apalagi regenerasi kan. Betul. Harus siap regenerasi. Saya rencana mau bikin itu, Pasti namanya didukung. Suara Pasundan, merangkul anak-anak SMA. Karena kan ada program istimewanya. KDM itu sekarang pariwisata tidak boleh perpisahan keluar. Oh, Sekarang oke. itu, ya udah bikin aja sekolah acara musik. Ya, dan sudah acara musik bikin audisi. Saya punya rencana gitu, audisi kan ke Bang Pepep, bisnis kan ke Bang Pepep untuk bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Betul. Dan membantu pemerintah Jawa Barat. Ya. Kolaborasi. Ya, bagus nggak? Bagus banget. Ini satu gagasan yang terbaik ya. Sebab kalau bukan dari kita, siapa lagi yang ingin membuat industri musik khususnya Jawa Barat ya. Bukan hanya sebagai musik yang secara nasional, tapi musik-musik daerah budayanya juga kita kembangkan. Ini bagus banget. Karena saya sedikit agak miris sih. Banyak musisi yang sudah tenar di atas sana, kadang-kadang mereka lupa, selalu ke bawah. Bukan hanya lupa, mereka asik pada zona nyamannya mereka gitu. Padahal sih. musik ini harus regenerasi. Betul. Harus regenerasi. Makanya kebetulan aku ada studio rekaman, studio latihan. Setiap hari ketemu band-band muda. Aku selalu merubah cara berpikir mindsetnya, cara bagaimana bermain musik sesuai dengan industri. Contoh, for example adalah aku selalu bilang ke teman-teman musisi yang baru bahwa jadi pemain band jangan jadi follower. Tapi cobalah merubah mindset cara berpikir bahwa saya bermain musik pengen jadi trendsetter. Kalau jadi trendsetter, kita akan meracik sebuah ramuan khusus yang akan menjadi tren. Kalau kita akan jadi follower, selamanya akan jadi follower. Misalnya bikin Melayu bikin Melayu, oh ini mah udah pasti akan jadi bayang-bayang ST terus. Betul. Nah, coba bikin sesuatu something different, sesuatu yang berbeda agar bisa menjadi sebuah warna baru. Dan buat Jawa Barat sendiri juga namanya akan naik, karena memang kita akui bahwa Jawa Barat adalah salah satu kota musisi yang banyak menciptakan dan menelurkan musisi-musisi terbaik, handal, dan musisi yang top laris di nasional bahkan di Asia. Jadi berharap event ini yang dibilang Pasundan ini, ayo Suara Pasundan, ayo segera kita mulai munculkan bibit-bibit baru untuk bisa menggantikan para yang senior ini yang sudah saatnya regenerasi. Ya. Kita tunggu respon surat dari KDM nih. Pak Gubernur. Cuman ada satu, boleh nggak request? Boleh. Saya dari zaman gubernur sebelumnya dan sebelumnya lagi, wali kota sebelumnya lagi, saya sering berkunjung ke mereka, saya sering bagi gagasan ke mereka bahwa puntennya, mohon maaf, kita Bandung ini terkenal dengan kota musik. Betul. Tapi saya sangat kecewa sekali, tidak ada satu ikonik pun di Bandung yang melambangkan bahwa kita kota musik. Contoh, saya bukan nggak setuju dengan banyaknya persimpangan, dengan patung-patung begitu, tapi saya udah berapa kali minta gagasan ini ke beberapa gubernur, bikinkan satu lah
patung angklung kek, atau gitar Oh. kek, atau drum Iya, kek. iya, iya, iya. Daripada maafnya Heeh. daripada kita bikin patung yang nggak tahu bentuknya Iya, apa, iya, abstrak apa, yang iya, kadang-kadang patung itu juga bukan budaya iya, kita iya, gitu loh. Yang melambangkan bahwa Bandung itu kota musik. iya. Ya minimal apa patungnya itu seperti angklung, Atau gambar daerah nada, tangga nada, nada, nada. Oh naon. iya. Mau di persimpangan Dago, Hmm, persimpangan Wastu Kencana. hmm, Dan itu saya nggak temukan di Bandung satupun. hmm. Dan kita tahu bahwa di Bandung ini ada Saung Ujo Angklung ya. Ide halus ya. Tapi Itu nah tertarik. saya udah Salui mah saya su udah politik, nah didinya tak su politik, oh kawani. Ada su politik atau bisa ngarubah eta tuh. iya, cuman aku lebih nyaman di sini Oh iya mah di sini. dan Eh? ya sesuai dengan keahliannya. Oh kalian. Biar teman-teman yang memang bekerja di politik, Iya. teman-teman yang berkarir di politik kita support, kita Hmm. dukung selagi membawa amanah rakyat itu yang Betul, paling betul. pertama. Selagi membawa amanah rakyat, selagi bisa membawa kemajuan buat Bandung dan Jawa Barat khususnya ataupun Indonesia, pasti kita dukung. Jadi tidak tertarik lah. Insya Allah tidak. Salah. Oh, ya, 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 paham, paham. Tadi udah Nanti ngobrol. nanti akan bercampur antara kepentingan seni dengan Betul. kepentingan politik. Betul. Tapi yang penting, Tapi bukan berarti kita nggak ngomong politik, cuman Betul, saya betul. tidak mengembangkan politik praktis. karena di Indonesia itu politik itu pasti bersinambungan, pasti ada. Bersinambungan. Cuman kita tidak main politik praktis. Betul, Kita betul. cuman berbicara atau menyimak atau mengawasi tentang perkembangan kayak apa politik Indonesia, kita ngikutin. Sangat mengikuti. Tapi yang paling penting, Mang Pepet siap membantu regenerasi Jawa Barat di bidang Insya musik. Allah, insya Allah. Ya. Insya Allah. Bismillah, salaman. Bismillah. Saksi ya, Siap. siap ya. Insya Allah. Bismillah, semoga para senior musisi Jawa Barat juga bisa kolaborasi bantu Sangat untuk menciptakan regenerasi harus baru. harus karena memang udah saatnya lagi kita saling merangkul, Ya. saling berkembang, saling maju Karena dan potensinya besar ya. sangat besar. Sekarang dengan tahu sendiri dengan kejadian kemarin udah banyak menjadi awareness buat semua, bahkan udah jadi sidang MK, udah di DPR. Artinya nasib musisi harus sudah diperhitungkan Ya. sekarang. Dan sekali lagi jangan pernah menganggap bahwa musisi itu adalah hobi. Ada satu kejadian lucu. Saya pernah dulu buka rekening di salah satu bank di Bandung. Saya ngisi pekerjaan apa? Saya tulis musisi. Saya dimarahin dong. Kang punten, musisi mah hobi sanes pekerjaan. Enggak lah, musisi itu pekerjaan. Terlalu naif atau terlalu munafik saya. Sepakat sih. Saya dapat mobil dari situ, dapat rumah dari situ. Jadi musisi pekerjaan, bukan hobi lagi. Jadi pekerjaan yang insya Allah menyajikan ya kalau kita Sangat, konsisten, komitmen sangat ya. komitmen istiqomah kita pasti insya Allah jadi. Atau non Mang Enggak Pepet, sampai-sampai. sing sehat selalu. Nyebutnya buat pemirsa apa? Apa? Alvan berkunjung. Alvan berkunjung. Buat semua Alvan berkunjung jangan lupa untuk nonton channelnya, juga subscribe dan jangan lupa bantu share juga karena dari channel ini banyak banget manfaat buat semua, membuka knowledge, membuka pemikiran dan yang pasti memberikan ide kreatif buat semua. Amin. Tapi transportan. Gak apa-apa, biar yang bayar Allah Subhanahu Wa Taala. Siap Kiai itu Siap, nun. Mangga. Waiting sehat selalunya. Nggak, siap. Semoga kedepannya Mang Pepet menjadi manusia produktif dan Amin. berbuat baik. Amin, Amin. amin ya Rabbal Tenun sampai ketemu lagi dengan Sampai ketemu. Alvan berkunjung. Alvan Tenun. berkunjung.